Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Amelia Fitri dengan NIM 6422177. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan artikel tentang pendidikan anti korupsi sebagai pendidikan karakter di sekolah. Baik, langsung aja yang pertama, pendahuluan. Korupsi adalah salah satu masalah serius yang dihadapi Indonesia saat ini. Dari praktik kecil seperti pemberian uang, pelicin, hingga kasus besar seperti peleongan dan dana blibi, korupsi telah menjadi bagian dari budaya masyarakat. Berbagai upaya memberantas telah dilakukan, salah satunya dengan memberikan KPK. Namun, meskipun KPK telah menangani banyak kasus, indeks persepsi korupsi Indonesia masih rendah. Misalnya, pada 2011, Indonesia berada di tingkat 100 dari 183 negara, menunjukkan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, salah satunya melalui pendidikan anti korupsi. Negara seperti Hong Kong telah berhasil mengurangi korupsi dengan menerapkan pendidikan anti korupsi sejak tahun 1974, menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki potensi besar. Pendidikan anti korupsi di sekolah formal menawarkan banyak keuntungan, termasuk stabilitas institusi, biaya yang terjangkau, dan manfaat jangka panjang. Namun, pengajaran anti korupsi di Indonesia, khususnya dalam mata pelajaran PKN, masih belum efektif. Pembelajaran hanya berfokus pada transfer informasi secara verbal tanpa menyentuh dimensi normal secara mendalam. Karena itu, diperlukan pendekatan baru untuk pendidikan anti korupsi yang melibatkan pemahaman mendalam, pengembangan karakter, dan pemberian keterampilan praktis untuk melawan korupsi. Selanjutnya, ada pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi bertujuan membangun kesadaran dan kepedulian terhadap bahaya korupsi. Program ini mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian, serta memberikan pengetahuan tentang dampak dan cara melawan korupsi. Menurut Dharma, tujuan pendidikan ini mencakup pembentukan pengetahuan berupa sikap dan pengembangan keterampilan untuk melawan korupsi. Selanjutnya, ada pendekatan ini melibatkan beberapa aspek, yaitu yang pertama ada aspek pengetahuan, yaitu pemberian pemahaman tentang korupsi secara komprehensif. Yang kedua ada aspek sikap, yaitu membentuk disposisi moral untuk menolak korupsi. Yang ketiga ada aspek perubahan sikap, yaitu mengurangi toleransi terhadap korupsi melalui pemikiran kritis. Yang keempat itu ada aspek karakter, yaitu melatih siswa untuk mengambil keputusan etis dan bertanggung jawab. Baik, di penjelasan terakhir ada kesimpulan. Pendidikan anti korupsi harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan formal di Indonesia. Dengan pendekatan yang melibatkan aspek kognitif, afektif, dan konatif, pendidikan ini dapat membentuk generasi yang berintegritas jika diterapkan dengan benar. Pendidikan anti korupsi akan menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari korupsi. Baik, sekian penjelasan artikel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.